bergerak sedikit laporan, semua laporan dan segala macam laporan itu kayak seperti ini ternyata ya. Semua pekerjaan, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan, salah satunya dengan laporan. ASN itu tak ada kerja, malas. Betul tak tu? Tak, siapa cakap datang kat sini. Cuma datang ke sini ya. Kita tahu kita balik jam berapa. Ya, kita balik jam berapa. Halo sanak saudara, sobat pengalaman dimanapun korang berada. Kita ketemu lagi dengan saya Wak Ahmed di podcast yang saya tahu betul korang tunggu-tunggu betul. Nah, kali ini ni agak spesial. Tamu kita tak satu, dua orang, dia lawa, dia cantik. Nanti kalau korang nak tahu kita nak bahas apa, ikutin terus podcast kita di Sembang Hukum. Apa tu? Okey, tajuk kita hari ini tentang yang orang-orang pengen tahu lah, ya. Tentang Gen Z menuju 100%. Ini tentang tamu kita ni, dua orang dah spesial ni ya. Spesial saya datangkan ni, yang cantik dan lawa dah hadir dekat depan saya ni. Selamat datang Ari dan Acha. Terima kasih Bang sudah diundang ke datang podcast. Bapak juga. Ya, karena anggap umur kita tak jauh ya. Jadi panggil abang aja biar terasa akrab. Saya panggil nama tak apa ya. Okey, mereka ini adalah CPNS penerimaan tahun 2024. Hari ini kita akan bahas kira-kira dah 6 bulan ni mereka bergabung dengan kita, apa aja ni yang dah dapat pengalaman mereka di sini. Okey, ikutin terus di podcast kita ini. Lanjut, Ari, Acha. Ini kan dah 6 bulan. Dah berlalu lebih kurang 6 bulan lah ya. Tapi sebelum kita lanjut, bolehlah kenalan dulu. Mungkin banyak yang kat luar sana tu nak tahu siapa ni yang lawa, yang cantik ni. Nama dia siapa, panggilan dia siapa, terus korang ni asli dari mana gitu. Bolehlah, siapa dulu terserah. Sweet boleh. Mau siapa duluan juga boleh. Sweet ya Pak ya? Boleh, sweet lah. Ini ya, gunting batu kertas ya? Oke. Agak lain Gen Z 1, 2, ni. 3. Oke. Kalau karena Acha yang kalah jadi Bang Ari duluan. Oh gitu. Silakan. Ari. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Wibowo. Panggilannya Ari. Saya berasal dari Batam. Saya mendaftar CPNS ini formasi analis hukum. Analis hukum. Analis hukum, Pak. Dari Batam. Berarti dari Kepri ya. Dari Kepri. Formasi memang di Kepri. Di Kepri. Selanjutnya Wak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oh, belum. Oke. Saya ya? Ya. Oke, perkenalkan saya Acha. Acha dari Batam juga sama macam Bang Ari. Acha farmasi perancang. Perancang? Ya. Apa perancang? Perancang apa kan? Panjang setahu saya. Oh iya, bukan perancang baju ya. Perancang peraturan perundang-undangan. Ya, saya kira perancang busana kan, nggak tahu. Perancang peraturan perundang-undangan. Betul. Nah, engkau orang ini kan penerimaan tahun 2024. Ya, udah lebih kurang 6 bulan lah ya. 6 bulan. Juni sampai sekarang Desember. Iya. Lebih kurang 6 bulan lah di sini. Nah, terus engkau orang ini kan udah melalui beberapa tahapan nih CPNS, mulai dari administrasi, SKD, kemudian wawancara, psikotes, terus ada terakhir SKB. Yang lamar tuh banyak. Dulu Kepri itu aja hampir 200-an lah ya. 300 pelamar. Kemudian setahu saya dulu kan kita Kemenkumham ya. Ya. Formasi S1 itu sekitar 40-an kalau nggak salah saya. Kemudian kita organisasi jadi beberapa kementerian, kemudian muncul di Kementerian Hukum. Kalian ini ada berapa orang? Sekarang untuk CPNS-nya 15 orang, Pak. 15 orang. Kenal semua tuh ya? Kenal, alhamdulillah kenal. Kenal lah, tak mungkin dalam 6 bulan tak kenal satu sama lain kan. Betul. Setelah melewati bermacam-macam rangkaian seleksi CPNS nih, ada tak kesan-kesan selama tahapan CPNS itu? Mana aja terserah, kalau mau di setiap tahapan ada bagus juga. Tapi kalau misalnya di antara ada SKD, wawancara, psikotes, SKB itu ada tak yang kira-kira? Ini satu-satu harus punya ya, jangan jawabannya sama. Oke. Mana dulu? Siapa dulu terserah? Acha dulu ya? Ya. Abang udah kan? Oke. Kalau misalnya ini kita bahas step by step deh ya Pak? Bebas. Bang. Oke. Kalau dari, maaf ya. Kalau dari administrasi ya, kan kita tahu kalau misalnya 2024 ini penerimaan yang sangat banyak kan? Betul. Nah, jadi informasi apalagi banyak sekarang sosial media platform yang udah ngasih informasi banyak banget tentang CPNS. Nah, Bapak ini adalah Bapak lagi kan? Aduh, Abang ini adalah orang yang selalu saya tengok dekat platform Kemenkum Kepri. Masa iya, tak sangat ada. Abang yang pakai
kayak Superman itu kan yang Nah, jadi administrasi tak ada masalah, lancar aja. Lepas tu ada SKD ini yang paling heboh sampai viral. Betul sekali. Itu viral Di hari betul. pertama tuh ada sedikit masalah, nama dia sistem ya Pak. Bang jadi kita tak bisa. Abang. Iya, abang. Jadi kita tak bisa expect. Nah di administrasi itu memang lama. Kami DJAT yang lama. DJAT yang lama kan? Iya, pas kami nunggu. Jadi kan sebenarnya Aca di jam 10 ya, sesi 2 itu. 2 ya kalau nggak Sesi salah. 2. Ya, tapi baru masuk ruangan itu abis maghrib. Lama ya. Lama. Jadi kami puasa. Tak makan ya? Tak makan, Ya, tak makan. ya Kami sama lah. zikir je biar kenyang. Nah, setelah itu mungkin itulah ya. Karena kan biasanya ada orang yang cakap macam ni. Kalau misal dana dapat yang bagus, kita ada cobaan sikit. Nah, itulah mungkin cobaan. Itu mungkin salah satu deh. Jadi hasilnya kayak sekarang ini. Oke. Pas tu berjalan lancar, tes psikotes, praktik kerja, SKB itu yang paling hektik karena Aca juga. Kalau misalnya Aca bilang linjur, nanti anak hukum marah nih Pak. Apa tuh? Linjur tuh kan lintas jurusan, jadi HTN sama HAN itu jurusan hukum, HTN HAN itu sebenarnya dia satu linear. Cuman Aca tuh suka jokes dengan orang-orang perancang, khususnya anak CPNS perancang tuh linjur gitu, jadi harus belajar kan. Jadi itu yang agak hektik sih. Overall oke. Istilah Gen Z ya? Saya Iya. tak paham soalnya. Iya, Kalau kita Gen Z. seumuran tuh saya tak paham. Enggak lah Bang, kita tak seumuran lah Bang. Itu ya Caya abang. tadi di CAT ya awalnya tuh yang memang ada trouble sedikit kemarin, jadi memang agak tertunda lah yang ujian di hari pertama itu di pertama. Terus terakhir tadi soal SKB. Iya. Pelari Kita tadi udah jelasin sama Aca dari runtutan dari administrasi sampai SKB. Mungkin yang paling berkesan buat saya ketika SKD CAT yang tadi ada trouble terkait teknis jaringan dan segala macam. Saya dari Batam tuh memang hanya menyiapkan perbekalan untuk 2 hari. Jadi H-1 dan hari H tersebut. Terus ada penundaan nih, Bang. Terkendala jaringan segala macam. Kita nggak tahu kapan ini kita masuk ruangan. Saya mikir kalau ditunda terus ini last ferry jam berapa ya dari Tanjung Pinang ke Batam? Perbekalan saya udah habis. Jadi saya mikir ini kalau misalnya sampai malam, masjid mana Tanjung Pinang ini yang mau menampung saya? Jadi mikirnya bukan mikir soalnya, mikir tempat tidur dulu ya. Ini mikirin soal SKD CAT-nya dan mikirin masjid mana nih kira-kira. Karena saya baru Tanjung Pinang, saya nggak tahu di lokasi di sini seperti apa. Hari sesi berapa kemarin? Sesi pokoknya selesainya tuh setelah jam-jam 2 udah selesai. Siang. Siang. Berarti sesi pertama setelah. Iya, Setelah selesai karena memang Isya. waktu itu dia tidak bisa full masuk, karena banyak kemungkinan tak jalan kan. Terus selain itu? Itu sih yang paling berkesan. Itu yang paling berkesan. Jadi kalau seandainya dia kayak Caca tadi masuk malam, mungkin tidur lah tuh dekat musola tuh, masjid dekat ya. Masjid mana? Sambil kerja CAT itu masjid mana ini Tanjung Pinang? Macam musafir. Oke, memang aneh-aneh memang kejadian di hari pertama itu. Sebenarnya saya ada juga, tapi karena saya bukan bintang tamu, jadi saya nggak usah ceritakan apa yang lucu-lucu di hari itu. Oke, ini kan udah 6 bulan, udah terus tuh pengumuman. Lepas itu kan kita lihat pengumuman muncul. Tuh perasaan kalian tuh pertama lihat pengumuman tuh apa? Kesan-pesannya entah terkejut, loncat-loncat, terus update IG story, CPNS atau apa yang kalian lakukan tuh? Pertama kali dapat pengumuman lulus itu kalau nggak salah 17 Februari di ya? Iya, karena itu tanggal itulah ya. nggak usah dibahas ya. Tanggal apa, 17 Februari itu di jam 12 lewat 12 malam ya kalau nggak salah kan. Itu bangunin papa mama, terus kami nangis bareng-bareng. Habis itu besokannya saya free untuk tidak beres rumah. Nah, ada aturan itu? Ada dong. Gitu ya? Kayak apa ya? Kayak hadiah kecil gitu. Sampai sekarang free? Iyalah kan udah tinggal sendiri. Enggak lah. Hari? Ya kalau saya bersyukur tuh senang juga, tapi saya nggak update story, mohon maaf. Iya sama. Karena saya masih terikat pekerjaan dengan pekerjaan yang lama, jadi saya juga harus jaga itu sambil ngurus administrasi untuk resign dari pekerjaan yang lama tentunya. Berarti sebelum ini Ari udah pernah kerja di tempat lain ya? Iya. Swasta. Oke, nanti ada pertanyaan juga tuh. Nah, kemudian ini kan udah kerja, orang udah masuk ke lingkungan pemerintahan, birokrasi. Apa yang kalian lihat ini sesuai ekspektasi kalian tak?
selama kalian masuk sini nih sesuai tak ekspektasi kalian, ASN ini kayak gini ya, atau sesuai dengan yang kalian pikirkan selama nih, atau malah terkejut, oh kayak gini, ya agak terkejut kalau saya Pak ya. Nah, sebelumnya di swasta saya kan bekerja, lebih banyak ke lapangan. Bekerja di lapangan, kemudian beralih ke sekarang ASN PNS ini lebih ke administratif. Betul. Terus bergerak sedikit laporan, semua laporan dan segala macam laporan itu kayak oh seperti ini ternyata ya. Semua pekerjaan, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan, salah satunya dengan laporan. Itu yang buat saya sedikit terkejut. Agak terkejut di situ ya. Kalau Aca sebelum udah kerja? Magang sih. Ya di BUMN. Oke. Sebenarnya kalau misalnya waktu kayaknya hampir-hampir sama ya. Kan orang pada bilang nih Pak, ASN itu kerjanya santai. Tapi Aca mikir, kok Aca nggak pernah santai ya di perancang ini? Kayak malu laptop gitu loh. Heran jadinya. Jadi kerjaan tuh ada terus? Iya, jadi kayak nggak ada hentinya gitu loh. Ya nanti paling cuman isoma, habis itu tidur kan malam. Kalau nggak tidur kita stres, habis itu kita stres. Ya gitu. Karena gadget udah stres ya. Nah ya jadi banyak healing ya Pak ya. Jadi sebenarnya gaji kami tuh habis bukan karena nabung, tapi karena healing. Makan. Betul sekali. Dan juga pekerjaannya kadang-kadang harus siap ditempatkan di mana aja Pak. Betul. Bang, maksudnya Bang. Saya kan ahli hukum. Kemudian saya kira di ANEF-nya kan di tempat ini ternyata di AHU-nya. Di situ kan juga banyak bidang yang harus saya pelajari lebih lanjut. Terus selain di AHU-nya, saya kadang-kadang jadi macam-macam nih. Kadang ada yang bilang saya JFT upacara, ada yang bilang saya juga ya. JFT driver. Merangkap ya. Ada yang JFT ajudan segala macam. Jadi harus bisa semua hal. Multi talent, harus bisa multitasking memang. Kalau bahasa Gen-Z-nya palu gada. Palu mau gua ada. Iya betul. Nah, karena kita seumuran, jadi saya tahu. Oh ya oke. Ini aja. Terus selain itu ada tak pekerjaan-pekerjaan lain misalnya di luar tusi yang mungkin menarik atau menyenangkan tuh? Banyak. Contohnya? Sama macam Bang Ari. Kalau Ari betul, dia memang tahu spesialis upacara saya tengok. Iya. Dia tiap upacara spesialis anggaran ya Pak. Tiba-tiba baru masuk CPNS. Di situ itu masih rolling tuh, masih di bawah abang ya kan? Masih di bawah abang kan? Masih rolling kan? Masih di bawah abang. Udah disuruh belajar anggaran dari awal. Mantap kan ya? Sebenarnya tak mantap sih Pak itu. Kayak mana tapi kan jadi lebih tahu udah paham sekarang anggaran jadi ya. Ada plus minus lah, tapi overall oke. Ada pengalaman kayak Ari tidak? Apa? Kayak jadi driver segala macam atau ngurus kegiatan diminta bantu di tim yang lain gitu. Kegiatan bos banku. Bos banku yang meledak kemarin tuh kan. Kita tahu-tahu aja ya. Ari selama ini orang di masing-masing tim kerja di kalian tuh susah tak beradaptasi? Beradaptasi susahnya di AHU tentunya itu banyak layanan ya Bang ya. Betul, karena memang layanan kita di AHU betul. Dan banyak sekali layanan. Dan terbantunya karena di AHU juga pimpinan dan senior saling support. Memberikan ruang bagi saya untuk belajar, memberikan arahan lah terkait layanan ini, jadi memudahkan saya juga untuk berkembang di AHU. Saya tengok Ari sering muncul juga tuh dekat radio-radio ya? Iya, sering ngisi radio. Aca belum? Belum, soon ya, nanti ya, boleh. Ini podcast mungkin awal ya, nanti baru di radio. Awalnya di podcast ya, bagus ya. Oke, udah kerja nih kan, masuk di sini gabung dengan kami. Di luar sana tuh kan orang stigmanya ASN itu tak ada kerja, malas. Betul tak tuh? Tak, siapa cakap datang kat sini. Cuma datang ke sini ya. Dia tahu kita balik jam berapa. Kita balik jam berapa. Karena mungkin oknum ya Pak ya. Jadi Bang Dek tak bisa disamaratakan soalnya betul. Memang tiap kerja tuh ada beban sendiri-sendiri. Macam perancang yang ada deadline 5 hari atas arahan dari Papa Kanwil, yang analis hukum, yang ada AE, ANEF, ada AHU, layanan dan segala macam deh kan. Hafal pula layanan di AHU. Kan tadi barusan ngomong. Kalian sering berbagi layanan ya? Kalian ini sering tak berkolaborasi antar bidang atau antar divisi, antar tim kerja gitu? Kalau saya sering Pak, karena di AHU saya kan JFT-nya ahli hukum. Jadi kadang-kadang saya juga diminta untuk dipanggil ke divisi P3H, khususnya di bagian ke pekerjaan
Jadi saya juga bantu di ANEF juga. Coba ANEF itu apa? Mungkin orang-orang tak tahu apa benda ANEF itu. Analisa dan evaluasi hukum. Analisa dan evaluasi hukum. Jadi hukum yang berada dievaluasi kembali apakah masih relevan untuk diimplementasikan saat ini. Tuh, terus perancangan juga bisa collab sama ANEF. Jadi pada saat itu nanti dilihat apakah teknik penulisannya udah benar belum sesuai dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, betul. Materi muatannya itu bertentangan nggak dengan undang-undang yang di atasnya gitu. Berarti kan seperti yang Ari cakap tadi kan bisa ditempatkan di mana aja. Itu kan dalam arti luas. Bisa antar wilayah, bisa juga antar bidang atau antar divisi gitu ya. Ya harus bisa beradaptasi lah di mana-mana tempat. Apalagi kali ini Gen Z yang terkenal gampang beradaptasi harusnya ya kan. Ya, dibilang seperti itu ya. Udah capek berbual. Ini agak aus tekak sedikit nih. Biasa kalau kita podcast tuh adalah Kui datang ke sini. Kali ini boleh bawa masuk. Tadi saya nak kode lah Pak, saya haus sangat. Haus sangat. Iya. Ini kita biar ngilangin dahaga. Ini ada seperangkat menu hidangan. Dulu kan saya kuliahnya di Pekanbaru Pak. Kalau misalnya di Universitas Riau. Ya, jadi kalau misalnya di Pekanbaru tuh hari pertama saya di Pekanbaru, saya nak pesan, "Bang, mau teh obeng 1 bang." Terus orang tuh bingung kan, teh obeng tuh apa ya? Terus terus keingat, terus disenggol sama teman kan, "Woi, di sini tak ada teh obeng lah, di sini ada teh es." Kalau misalnya kau cakap teh obeng, orang tuh tahu deh air, habis itu kau kasih obeng gitu kan. Jadi ini salah satu ikonik Batam, teh obeng. Ya betul, ini udah dijelaskan, benar dijelaskan. Oh iya, lewat ya. Ini kita kali ini teh obeng betul, karena udah tahu kan kita sama-sama di Kepri nih. Di sini kita taunya kalau orang nggak tahu di Kepri ini taunya teh obeng, bukan es teh manis. Ya, jadi kalau nak pesan-pesan tuh bukan teh taruh obeng, tapi memang nama dia teh obeng. Cuma kalau untuk bahas sejarahnya nanti jangan di podcast ini, bisa di podcast yang lain nanti kita biar panjang sedikit pembahasan menu-menu khas di Kepri mungkin ya. Kemudian di depan kita ini ada epok-epok. Orang sini sebut dia epok-epok. Mungkin di tempat lain juga ada semacam pastel lah. Mungkin yang bikin beda di sini isinya itu ada macam-macam juga. Cuma ada beberapa yang agak beda tuh dia ada yang kuah kari. Isinya kari atau kari pap mungkin orang tahunya. Ini dia saya sebut epok-epok. Makanan saya dari kecil. Inilah benda ni. Boleh? Kalau haus boleh diminum, jangan tertukar. Oke. Terima kasih. Epok sambil dimakan boleh juga. Santai aja, anggap aja di rumah orang. Oke. Makan aja. Lanjut ya. Oke, lanjut aja dulu. Jadi kan tadi saya udah coba tanya, udah selama kerja di sini, orang udah mulai ngerti lah ya birokrasi di pemerintahan itu kayak apa. Sebenarnya nanya juga tadi, sulit tak membaur dengan orang yang dengan berbagai karakter, kemudian membaur juga di kerjaan orang masing-masing ini susah tak kira-kira? Kalau saya sudah pernah bekerja sebelumnya di kerjaan yang lama juga dari latar belakang orang yang berbeda-beda ya Pak ya Bang ya. Jadi untuk yang sekarang saya lebih mudah lah untuk membaur dengan teman-teman yang lain. Dan juga alhamdulillahnya teman-teman yang lain atau pimpinan juga membuka ruang untuk saya, membuka diri untuk memberikan arahan kepada saya dengan baik tentunya. Jadi saya saat ini ngerasa sudah bisa membaur lah dengan pekerjaan maupun teman-teman yang ada di Kanwil Kementerian Hukum Kepri. Mungkin karena Ari mungkin sebelum dia tuh udah pernah kerja tempat lain ya, jadi udah punya pengalaman. Ya. Atau mungkin karena umurnya agak sama ya. Sama dengan? Ya, senior gitu loh. Kalau Aca? Kalau Aca karena Aca yang muda ya Pak ya. Aca paling muda di kantor. Oh enggak, cucu. Ada teman satu CPNS itu paling muda di kantor. Jadi sebenarnya dia kalau cucu tua. Muda tapi dia. Muda. Tua apa nih? Ya. Agak sedikit sulit, walaupun dulu udah pernah magang dan ketemu senior lainnya. Karena kan kalau di BUMN itu kan dia nggak ada yang kayak siapa gitu kan, atau baik Pak gitu kan, izin Pak gitu. Jadi kita kayak ya udah sama teman aja gitu. Tapi kan kalau di sini kan kita ada tata krama, ada kode etik dan segala macamnya ya. Itu yang mungkin agak sedikit sulit untuk
terbiasa ya dengan lingkungan itu. Tapi overall 6 bulan ini alhamdulillah sudah terbiasa. Jadi kalau misalnya makan atau pesan makan kan, Kak nasi goreng itu satu ya, pakai cabai tak Kak, makasih Kak, siap Kak, jadi terbawa, siap Kak, terbawa gitu ya, walaupun bukan dengan orang kantor, walaupun bukan dengan orang kantor dia terbawa benda tuh ya. Tapi mudah lah ya membawa dengan lingkungan sekitar ya, dengan kawan-kawan, dengan senior, apalagi dengan pekerjaan tadi itu menurut saya orang nih cepat juga beradaptasi kalau saya lihat ya. Soalnya kayak Ari tadi baru dalam 6 bulan ini udah dibawa kemana, udah dibawa. Saya aja masuk ke radio itu udah jadi PNS dulu saya masuk ke radio. Kemudian jadi start ya Bang. Kayak Aca, saya basic juga tadi ya di keuangan, ngebedah keuangan tuh setelah saya jadi PNS. Ini baru berapa hari duduk kan? Berapa hari masuk ngasih orientasi lagi gitu kan. Dan disuruh buka anggaran ya. Luar biasa memang orang cepat lah memang beradaptasi. Kemudian selama di sini di Kanwil ini, kalau tadi itu kan cerita lucu pada saat kan nak masuk, daftar CPNS. Nah selama di sini ada tak cerita lucu ke orang kerja di kantor ni apa gitu? Tata pleset lah, tata jerembab ke, tak apa ke, atau salah pakai baju? Pengsan. Kira-kira apa? Pengsan. Oh, pengsan ya. Macam mana cerita itu? Kamu bisa pengsan? Saya tahu sih, cuma saya ada di situ. Ceritakan orang ini mungkin nak tahu juga. Ada di situ, Pak. Ya masalahnya dua orang ini membawa Aca ke rumah sakit Coba cerita. Tak tahu ya, kata orang Aca kan sarapan tuh kan Bang, pas nak upacara gabungan pada saat itu di aula kan. Tiba-tiba AC itu terasa panas, habis itu berpeluh lah kan. Jadi tiba-tiba pusing, gelap, habis itu dah tak sadar diri. Habis itu sadar diri itu udah tengok Bu Kabit Ahu sama Bu Tiwi udah ada di depan. Habis itu digoyang-goyangkan kan, Aca sadar gitu. Jadi kayak sinetron Indosiar gitu Pak. Kayak tiba-tiba udah di ruangan IGD aja gitu. Terus tiba-tiba teman-teman saya pada nyamperin gitu kan, marah-marah nih, karena kan saya tuh kan kalau misalnya ke kantor itu kan nggak bawa dompet, jadi dompetnya selalu di mobil gitu. Jadi identitas untuk ngisi formulir itu nggak ada tuh. Jadi pada ngamuk-ngamuk kan, pas sadar kan, ini nyusahin aja gitu kan. Untung aja ada nomor mama papanya. Kalau misalnya enggak, macam orang hilang lah kok. Tak bisa lah kok diproses sama orang sama sakit nih gitu. Jadi tak tahu sadar tuh dari mau tumbang tuh sadarnya di rumah. Dia tak tahu tuh apa yang terjadi pada saat Aca nak tumbang. Aca tak tahu siapa yang angkat macam mana siapa? Itu Aca baru dikasih tahu boleh sama kecil, tapi luar biasa budak kawan ni. Tak sadar tu. Tak sadar tu goncang sama mak-mak tu. Kamu tak ada. Tadi kacang kayak putih pun tak sadar juga ya. Akhirnya di rumah sakit juga baru sadar. Itu pengalaman paling lucu. Lucu sih itu. Lucu sih itu. Ya, memang agak. Sebenarnya bisa jadi ini CPNS score. Ya, CPNS score ya. Sayangnya waktu itu tak terpikir pun nak buat video ya. Tak terpikir nak buat video waktu itu. Viral nih. Kalau itu bisa viral itu. Makanya sekarang tiap kali upacara tuh saya selalu tengok kan udah nih, tengokin Aca saya bilang. Karena saya selalu di depan kan, tengokin Aca, tumbang lagi tak dia tuh. Sekali aja kan Pak. Sekali aja. Tapi yang tumbang orang lain pula kemarin. Oh iya. Pas upacara pengayoman ya. Iya. Tapi tak separah awal lah. Itu memang yang paling jos sekali waktu itu. Iya. Kayaknya itu agak dibahas sampai 1 tahun. Kami pun agak panik ya karena lama sadarnya Pak. Sadarnya lama. Sangat lama. Belum pernah sepanjang saya di Kanwil itu baru inilah lihat orang pingsan tuh tak sadar. Tak sadar. Maka sampai dibawa ke rumah sakit itu. Iya, betul. Memang nak dibawa ke rumah sakit aja tuh, nak ketemu perawat aja kat sana kayaknya. Agak aja ya. Biar jalan-jalan sikit. Ari, ada tak cerita lucu? Entah tinggal kasut, entah lupa bawa barang, entah salah datang hari. Cerita lucu nggak ini? Saya tiba-tiba dijebak untuk menjadi ketua CPNS. Oh itu jebak ya? Betul kami jebak memang. Itu terjebak lah saya rasa. Jadi ketua itu CPNS itu apalagi anggota yang seperti ini kan Pak. Jadi seperti ini bisa dijelaskan. Maksudnya apa nih? Itu baru satu. Ya banyak yang baru satu memang nih gini. Ada apa-apa tentu saya dipanggil. Ada yang pingsan misalnya. Kemudian ada yang telat naik ke atas ketika ada kegiatan, saya dipanggil. Kenapa teman-teman yang nggak naik ke atas? Ada yang berisik, saya juga dipanggil. Ari tolong teman-temannya jangan berisik.
bumper ya. Jadi bumper kawan-kawan. Ya. Terus saya nyampein lagi ke teman-teman ini dengan bahasa yang baik dan benar, karena Gen Z itu agak kayak gitu kan. Agak sulit memang. Saya menjadi jembatan antara bapak-bapak yang generasi kolonial dengan ada milenial loh. Oh iya. Generasi milenial dengan yang Gen Z. Jadi jembatan itu juga menurut saya tantangan tersendiri lah, Pak. Kalau dari kayak ke kerjaan tuh tak ada? Suka disuruh cucu. Ya kalau misalnya teman-teman kadang-kadang ngerjain sesuatu berhasil ya terima kasih. Kalau misalnya ada gagal, tadi Bang Adi tadi Bu yang berarti korban ya. Selalu jadi korban ya. Tapi itu nggak lucu sih, itu cerita naas kayaknya. Tapi heran deh Pak, senior nih kalau misalnya kami bawa nama Bang Ari aman aja. Tapi kami semacam tangkal Pak jadi ya. Betul. Yang nggak aman nggak aku ceritain soalnya. Ini private ya. Oke, dari selama kalian di sini tentu udah saling kenal satu sama lain antara 15 orang ini. 15 orang kan? Betul. Apal kan nama-nama dia? Apa? Sebut. Dari mana nih? Dari. Terserah. Oke. 7. Aca 7 hari 8 berarti. Oke, ada. Kalau di perancang ya? Nggak usah. Terserah, bebas. Aca divisi Ankum abang perancang ya? Boleh. KI kita bagi 2. Oke, divisi Ankum ada Kyusu yang tadi Aca suka sebut sama cucu. Jabatan. Kalau betul orang dekat betul ya. Oke, cucu analis hukum. Lepas itu ada Kak Via analis kebijakan. Ada Bang Ari analis hukum. Ada Bang Aldi. Bang Aldi apa ya? Prakom. Soalnya dia ditempatkan di AHU. Lepas itu ada KI ada 2 kakak yang sangat diam. Nah itulah dari semua cewek yang ada di CPNS ini, mereka berdua yang paling berwibawa. Ya, mode getar ya? Hah? Mode getar, silent ya? Iya, betul. Siapa? Ada Kak Lia, KI, terus ada KI Kak dia apa? Lia. KI jabatannya di KI? Analis kekayaan intelektual. Oke. Dua-dua itu sama, analis kekayaan intelektual. Oke, lanjut. Satu lagi yang ada di KI, kenapa nggak disebutin? Kan kita 78. Oke, nerusin berarti. Ya, nerusin. Analis saya ada satu lagi namanya Diah Ayu. KI. Kemudian kita geser ke divisi P3H. Ada Aca, Nabila sebagai perancang, ada Taufan sebagai perancang, ada Tentri sebagai perancang. Kemudian ada Nadia. Iya. Nadia sebagai analis kebijakan. Betul. Betul. Di P3. Tadi Cika udah? Isika sebagai perancang. Oke, berarti pas 15 tuh ke orang dasar. Belum lah Pak, ada 2 lagi. Siapa lagi? Di bidang Bapak kan masih ada. Oh iya betul. Saya melupakan 3 lah. 3. Di bidang Bapak 1, bidang Pak Mevi 2. Oh iya. Siapa? Ada yang ganteng banget di sebelah sana tuh sebagai bantu kita jadi operator nih, Bang Rio. Ya. Sebagai perangkat komputer. Ada Bang Zulkifli. Ya, Bang Jul, si Jul. Ada Bang Jul sebagai perangkat komputer. Ada Aldi Eka Saputra. Ya, yang namanya itu copy paste dengan orang kantor kan. Dan juga sama ya divisinya, penempatan. Sama, itu betul. NIP-nya hampir sama, jabatannya juga sama. Sebenarnya Bapak sama Bang Aldi ini janjian. Ada hubungan apa sebenarnya? Atau hubungan darah apa nih sebenarnya? Bisa untuk kita podcast nanti sendiri ya. Oh ya, oke, soon. Sebab namanya terlalu sama itu. Iya, cuma beda 1 huruf aja. Berarti dari 15 orang itu tersebar di sekantor ya, di beberapa bidang dan divisi. Ya, cukup membaur lah ke orang yang ada saling kenal. Saya lihat sih kemana-mana selalu sama-sama, terutama Aca sama kawan-kawan di sana tuh kadang mungkin disuruh beli barang satu pergi semua. Beli. Awal itu berempat, abis itu pokoknya itu macam berlima. Asina berempat berlima gitu orang-orang ini kemana-mana sama-sama. Oke, ini kan seperti biasa kita nih udah mengumpulkan pertanyaan nih selama beberapa hari sebelum podcast ini dimulai. Mungkin bisa kita baca, biasa pertanyaan ini untuk bintang tamu. Oke. Ini sama-sama surprise, saya tuh pun belum baca juga apa aja yang ditanya sama orang-orang kat luar sana nih ya. Oke, boleh. Abang-abang operator. Boleh minum? Boleh sambil minum boleh, sambil makan, tidur jangan. Oke. Oh, ini yang terlihat tadi ya? Ini dari Ed Farid Miftah 1988. Dia tanya,
ada nggak perbedaan stigma after dan before pas menjadi bagian dari pemerintah? Nah, ada beda tak kira-kira setelah korang sebelum bergabung dan setelah join di pemerintah di birokrasi ini, ada beda tak stigma itu? Ada sih Pak, stigma dari masyarakat. Sebelumnya saya seperti teman-teman saya yang lain lah. Masyarakat pada umumnya ya. Masyarakat pada umumnya lah. Setelah bergabung di pemerintahan, setiap pemerintah membuat gebrakan apapun itu. Ini agak panas agak gimana gitu ya. Setiap pemerintah melakukan gebrakan apapun itu, baik yang positif maupun negatif di mata masyarakat, saya ikut terbawa di situ. Oke. Ini gimana sih ini pemerintah seperti ini bla 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 bla. Ya, itu bukan satu dua orang, hampir kalau ketemu orang seperti itu terus tanggapannya. Baik teman-teman maupun dari Instagram juga jawabannya pertanyaan seperti itu. Jadi stigmanya ya saya harus jawab juga dengan berdasarkan kode etik. Berdasarkan kode etik. Dia itu Pak yang agak-agak bingung saya jawabnya. Oh gitu. Jadi apapun yang pemerintah lakukan, apalagi akhir-akhir ini ya Pak ya, setiap hari ada aja gitu ya, kabarnya. Betul, jadi ada aja memang sih. Ditanya terus tuh gimana tuh kebijakan pemerintah, meskipun bukan di bidang AHU, bukan di Kementerian Hukum, tapi kita juga harus bisa jawab ya. Orang taunya itu kita bagian dari pemerintah. Orang taunya kita bagian dari pemerintah. Kalau Aca ada stigma yang lebih ke perbedaan. Kalau dulu tuh mikirnya kalau ASN tuh santai ya, cocok untuk perempuan yang berkarir dan berkeluarga. Sama sekali, saya juga begitu. Ya kan? Ya kan Bang? Walaupun lepas masuk, habis. Pengen saya cabai yang bilang gitu, PNS itu santai. Masuk dulu sini kan. Baru cakap Itu beda deh. Jadi kalau dari luar sana orang bilang, wah PNS itu santai dah. Ya itu oknum lah ya, dia belum rasa. Coba duduk dulu sini, gabung dulu dengan kami kat sini. Baru tahu dia balik jam berapa. Baru tahu dia 1 minggu kadang kita dipanggil. Ini hari Jumat nih juga kan? Itu tak bisa diprediksi. Harus kita WFA. Hari ini kita masuk. Betul. Ini demi Day in My Life ya berarti setiap hari biar orang-orang Day in My Life. Banyak sekarang di TikTok. Apa tuh? Day in My Life, SCPNS gitu. Tak ada rencana buat, janganlah. Nanti kalau buat saya takut viral pula nanti. Takut. Bahaya nanti kalau saya flexing. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut ya. @Frisca_. Ini S-nya 3, A-nya 2. Dia nanya, prodi apa aja Min yang dibuka untuk CPNS, Kemenkumham, Kepri, serta apakah ada syarat-syaratnya? Nah, ini sebenarnya lebih ke saya pertanyaannya ya. Bukan ke orang ini kayaknya. Orang dulu lah, tahu tak kira-kira? Atau bisa jawab tak? Yang pertama sekarang nomenklatur kementerian kan sudah. Nah itu dia, itu yang jadi Kementerian Hukum. Jadi itu sekarang kita bukan Kemenkumham lagi, tapi Kemenkum. Kemudian ini saya aja kali yang jawab ya. Prodi apa aja yang dibuka? Biasa tuh banyak, banyak sih dari hukum juga, ekonomi, akuntansi. Cuma itu tergantung dari tiap-tiap tahun penerimaan. Ya, jadi kalau nak tahu pantau aja terus. Tapi sejauh ini belum ada pengumuman. Dan syaratnya tuh nanti agak panjang. Mungkin nanti kita akan bahas podcast tersendiri terkait CPNS kalau udah ada pengumuman. Nah, nanti mungkin kita bisa buat podcast tersendiri terkait pengumuman ini. Bahkan teman kami yang CPNS di KKN Datul itu jurusannya ada biologi. Biologi ya? Ada sastra Inggris juga. Nah, itu macam-macam kan bisa. Sepanjang memang ada di persyaratan. Nah, memang nanti tengok aja muka. Tunggu aja karena kalau ada buka pasti kita buat. Apalagi ada podcast sekarang kan. Nah, bisa kita. Nanti pasti abang yang muncul. Bang ya. Saya tetap turun gunung kalau itu. Kalau soal CPNS. Oke, Friska berikutnya. Kayaknya nih pertanyaan @melani_karantika. Kayaknya kita harus tukar duduk. Saya kasih tuh pertanyaan dari tadi kayak untuk saya semua nih. Kak, kok belum ada informasi ya di web Magang Hub masih terdaftar aja. Oh ya, ini mungkin agak jauh dari CPNS. Dan memang tahun ini Kemenaker itu membuat buka magang untuk di beberapa instansi baik di swasta BUMN maupun di pemerintah. Kebetulan di Kemenkum ini di batch 3 kita memang lagi proses, jadi tunggu aja pengumuman itu. Insya Allah hari ini sih, kalau hari ini besok
Tapi ini kan tayangnya minggu depan ya, kalau nggak tanggal 15 atau 16 lah. Tunggu aja. Memang lagi dalam proses, terakhir itu udah tinggal pengumuman aja. Jadi itu ditunggu aja. Kalau untuk Mega Hub ini memang banyak minatnya nih. Ini saya agak di luar ekspektasi juga. Ternyata banyak orang yang nak minat magang di sini. Itu penempatannya di mana? Penempatannya di kita. Di Kanwil, khusus di Kanwil Kepri itu aja yang daftar hampir 300 lebih kemarin. Wow. Formasinya berapa orang? Masih hanya tiket cuma dapat 15. Betul, Itu bertarung lah untuk dapatkan 15. Itu magang selama 6 bulan. Kemudian saya dapat info itu dapat uang saku katanya. Mungkin itu yang bikin banyak minat orang nak masuk magang ke sini. Oke. Ada lagi? Oh, Masya Allah, nama dia Zwansi. Pembukaan pendaftaran tahun 2026 kapan ya, Min? Ini kayak kita pindah duduk aja kayaknya nih. Ini bisa aja. Atau orang jawab dulu lah, bisa tak jawab ini? Kalau tak, nanti saya tambahkan. Oke. Sejauh ini belum ada info ya, Bang Ari ya? Belum ada sih, belum ada. Nunggu aja di Permenpan seperti kami, nunggu selalu di Permenpan. Paling nanti kalau keluar pasti menunggu jawaban dari dia gitu ya. Nunggu aja dulu. Pasti dapat jawabannya nanti. Gelap. Ya, untuk Swansea pendaftaran CPNS tahun 2026 belum ada informasi, tunggu aja mudah-mudahan karena kita juga lagi dalam proses restrukturisasi ya, transisi kemarin. Betul. 2025 kita nggak ada, mudah-mudahan ada, jadi pantengin terus saja di IG kita, di IG terutama itu paling update, IG, Twitter, Facebook, IG pokoknya sih paling like, update. follow semuanya ya, terus share ke sanak family semua, kasih tahu. Ya mudah-mudahan tahun depan ada. Amin. Kalau tahun depan ada jumpa sama saya lagi. Jumpa sama kami. Agak beda karena tahun ini, kalaupun ada tahun depan tuh kita udah tak gabung lagi dengan Kemenpas, jadi mungkin kita akan sendiri. Jadi kalau orang nanya kapan lapas buka CPNS, kapan buka ini ya, itu tanya ke kementerian sebelah, jangan ke sini, udah beda. Oke, lanjut. Ini kayaknya pertanyaan terakhir. Udah habis. Nah, kita udah capek berbual, bersembang nih, udah habis kering teka. Udah sampai juga kita di penghujung nih. Nah, kira-kira untuk orang nih ada tak closing statement untuk kawan-kawan di luar sana, kiat-kiat tuh saran lah untuk jadi yang nak jadi ASN nih, baik CPNS maupun P3K, mungkin ada yang nak orang sampaikan ke kawan-kawan di luar sana. Suit lagi. Ya, Oke. Abang gini lah, abang kertas. Oke. Saya duluan. Jadi janjian pula. Oke. Gitu Bang, setiap hari kayak gitu tuh. Saya harus ngeladenin teman-teman ini. Kan biar lebih mudah kan, Bang. Jadi ketawa, have fun, kayak Gen Z enggak ada beban, tapi bohong. Oke, lanjut. Oke. Pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi berjuang, apalagi di usia muda kayak Acha, banyak cari informasi dari Instagram, apalagi Instagram kita juga udah update banget ya terkait pembukaan formasi CPNS. Nanti kalau misalnya ada pasti akan diinfoin dengan Bang Ahmed. Terus jangan lupa usaha, doa, minta restu sama orang tua. Kalau udah ada suami, minta restu sama suami. Suami sendiri ya? Iya, jangan suami orang. Oke, itu aja dari Aca ke Bang Ari. Oke, tadi untuk tipsnya udah dikasih tau Aca, dari informasi sampai ke doa-doa segala macam itu udah Aca sampaikan. Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang emang punya mimpi untuk jadi ASN, jangan takut gagal. Betul. Karena kalau mimpi yang nggak dikejar itu mimpinya nggak bakal mati, dia cuman pingsan. Mimpi itu pingsan, nanti mimpi itu bangun lagi ketika kita sudah tua dalam bentuk penyesalan. Dan gagal karena ikut tes itu lebih baik dibandingkan menyesal karena tidak pernah mencoba. Tidak pernah mencoba sama sekali. Karena kita kan terbatas usia kita. Betul. Jadi menurut saya, ayo fight. Asya boleh ini nggak? Kasih satu pesan. Boleh. Dari Pak Kakanwil nih sebenarnya. Yeah. Pak Kakanwil tuh pernah bilang sama kami anak CPNS, kalau misalnya kalian ngelihat jalannya itu udah susah, nanti kalian menuju jalannya itu susah. Tapi kalau misalnya kalian ngelihat jalannya itu mudah, kalian optimis, itu pasti akan mengikuti alurnya gitu. Jadi pesan dari Pak Kakanwil itu bukan hanya untuk anak CPNS saja, tapi untuk anak muda di luar sana yang lagi fight untuk masa depan.
Oke, terima kasih, luar biasa engkau orang ya. Pesan-pesannya sungguh sangat menggugah. Jadi saya nak tambahkan juga sedikit. Memang betul yang disampaikan Acha hari tadi, tahapan nak jadi abdi negara ni, nak jadi gabung di CAS ini banyak kali. Dan tak mesti selain harus pandai, harus belajar, harus menjalankan semua administrasi. Satu yang penting ke orang harus. Satu tadi tak boleh putus semangat, coba terus. Gagal coba lagi. Saya 5 kali lah baru dapat masuk tuh di gabung di PNS nih. Kemudian yang penting satu, doa orang tua, restu orang tua sebelum ke kalian buat apapun juga, tak cuma untuk CPNS sih. Betul. Untuk kerja apapun, nah itu cium tangan orang tua, mak bapak, kalau yang udah tadi berkeluarga, suami istri itu ya, kalau udah orang tua tak ada, doakan ya. Mudah-mudahan doa orang tua itu dijabah, betul. Itu saya dah pengalaman betul. Itu termasuk yang paling penting. Oke. Mungkin satu lagi bang, apa tuh? perlu ditekankan juga bahwa kalau misalnya daftar di Kementerian Hukum itu tidak dipungut biaya. Oh iya betul. Karena saya aja untuk nginep lanjut hari aja nggak bisa. Ya betul. Nggak punya uang, apalagi mau ngasih uang ke. Nah itu juga stigma masyarakat ya. Iya betul. Iya bang ya. Itu yang harus. Alhamdulillahnya tes CPNS ini kita kayaknya narik belakang lagi ya. Alhamdulillah tes CPNS ini khususnya di Kementerian Hukum ya, itu transparan banget. Jadi setelah tes itu langsung keluar ya nilainya dipajang. Jadi kita bisa mengakumulasi. Maka ada live YouTube-nya tuh, kita skor kita tuh. Betul. Itu jadi untuk CAT ya, SKD, SKB. Non CAT ini kan sebenarnya dia rawan ya, Bang ya. Nah, tapi di Kementerian Hukum udah sangat transparan. Iya, progresif banget, transparan banget. Jadi setiap kami tes, baik itu wawancara, psikotes, praktik kerja, hasilnya udah ada. Di hari yang sama, betul. Iya, terima kasih kepada Kementerian Hukum. Coba join. Ya, betul. Free, no cost. Betul. Oke. Kita sampai di penghujung. Terima kasih engkau orang udah datang di podcast kita. Kita bagi-bagi kisah-kisah tentang orang-orang ini bentar lagi nak jadi PNS. 6 bulan lagi. Doain ya teman-teman. Ya, perjalanan menuju 100% karena orang ini masih 80% untuk saat ini. Oke. Ini juga buat tambahan untuk orang di luar sana. Kira-kira kalau ada nak bahas apa di podcast ini, kira-kira apa lagi nih yang nak kita bahas, nak tema apa lagi, boleh korang tinggalkan komen kat bawah. Kita bisa bercakap di bawah, kita ngobrol di bawah, kira-kira apa lagi nak diangkat di sini. Yang jelas saya dapat satu ya, soal CPNS. Nanti tunggu ada pengumuman kita buka tuh. Oke, terima kasih Acha lagi Ari udah hadir di sini, udah ngisi podcast kita. Ini sepertinya podcast terakhir di 2025 penutup tahun ya, closing ya kita closing ya. nih. Betul. Jadi mungkin kita mulai lagi tahun depan. Sebelum saya tutup, biasa ada pantun sedikit ya. Kami butuh ewa-ewa. Kita ewakan saja. Boleh, ya betul ewa. Saya suka bintang tamu yang atraktif nih kan ya. Kain dilipat satu-satu. Ewa. Kain disimpan di peti tua. Ewa. Kalau engkau orang betul nak tahu, ASN Kemenkum idaman mertua. Oke, sampai jumpa lagi di Sembang Hukum.